Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Team, di akhir bulan DPI hadir lagi untuk nemenin kalian semuanya. Tapi Nesa pertama-tama mau bilang terima kasih dulu untuk kalian semuanya Jebret Team. Semua talent, staff sus dan juga tentunya CEO Valentino Simanjuntak dan CEO-nya CEO Pak Wandi Wanandi. Atas kemarin juga kemeriahan acara 1 juta subscribers dan juga after party-nya juga makasih sawerannya ya Mas Aryo ya. Oke, dan kemarin kita juga udah lihat perjalanan Jebret Media dari 0 sampai dengan 1 juta subscribers. Dan kini juga udah berubah nama dari Jebret Media ke JMTV. Ini bukan akhir, tapi ini adalah awal yang baru untuk kita terus menghadirkan karya-karya untuk kalian semuanya. Tapi jangan lupa nyawer karena hari ini kita live. Gitu Panji. Let's go. Nggak ikut after party-nya. Enggak, saya anak baik-baik. Nggak minum teh saya malam-malam. Berarti Mas Aryo nggak baik? Baik. Karena mau disawer, dia tahu. Kalau gua tahu mau disawer. juga loh sampai sekarang. Oh iya, masih minum teh ternyata. Konsisten. Lanjut minum teh. Nih kalau kalian lihat di logo di kanan atas sudah berbaru, itulah logo yang baru dari JMTV, logo identitas baru sudah berganti nama dari Jebret Media TV menjadi JMTV. Kenapa filosofinya, Gerar? Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu karena kita Nanti Bang Valen speech lagi. Iya, ini switch lagi. Ambil ini ceramah. Khotbah. Kita mulai malam ini dari Piala Dunia antar klub atau FIFA Club World Cup yang makin hari seharusnya makin menarik ya, karena sekarang sudah memasuki fase knockout di mana harusnya makin dikurasi tim-tim yang lebih berkualitas, tim-tim yang lebih besar, walaupun mungkin masih ada jalur undian yang sedikit lebih enak. Yang kita lihat masih ada Palmeiras ya kalau salah, masih ketemu Chelsea. Nah sementara kita lihat laga Munchen lawan Flamengo ini gol berbalas gol. Apakah bisa dibilang klub World Cup tidak semenarik itu deh? Lihat dari gol ya, dari Bayern lawan Flamengo, melihat bagaimana intensitasnya, bagaimana golnya. Apakah bisa dibilang emang ini nggak pantas untuk diadakan atau emang tidak menarik? Begitu lo ngomong nggak menarik emang harus ke Aldi nanya. Iya, gue udah tahu makanya siapa yang harus gue tanya. Luar biasa memang. Iya, liga nggak penting. Nggak tahu disebut liga juga ya, turnamen nggak penting gitu loh. Maksud gua. Karena Arsenal nggak main. Nah itu kalau kata Main berbeda. kalau kata hatersnya pasti akan ngomong seperti itu. Event main pun buang-buang waktu. Terbukti kan yang Enzo Maresca sampai protes soal penundaan. Padahal yang lebih sering ditunda Benfica loh, 2 game dia ditunda. Chelsea baru segame doang udah protes. Ya, maksud gua nggak menjadi tolok ukur lah apapun yang terjadi di FIFA Club World Cup ini. Mau Munchen bisa bikin 10-0 menghadapi Auckland, terus juga Munchen juga 4-2. Artinya memang lini belakang mereka masih ada leaking yang bisa diserang sama tim-tim yang ya di levelnya, to be fair, gapnya jauh lah sebenarnya gitu kan. Cuman ya tetap buat gua nggak bisa berasumsi niatan para tim ini untuk ada di sini selain duit. Gua nggak melihat menjaga kebugaran, enggak. Makanya ini buat gue sih tadi lihat statistik sedikit ya Berar. Coba balik lagi Berar, statistik Berar. Statistik Nah, guys ya. lihat XG-nya yang golnya lebih banyak, 1,37. XG-nya lebih kecil, malah artinya bahwa ya Munchen nggak tahu ya dianggap serius atau enggak. Gue sih melihatnya kalaupun ada yang serius dari Munchen adalah mencoba pairing baru dari lini belakang mereka, Tah dan juga Upah. Artinya bahwa selebihnya ya udah ya mainin aja yang bisa dimainin gitu tanpa ada ya jelas target utama Munchen adalah memperbaiki lini belakang gitu. Karena kalau di depan meskipun ditinggal Thomas Muller, tentu dengan Harry Kane-nya, dengan Olise-nya, dengan siapapun itulah. Eric Dyer. Kan ngaruh banget ditinggal Eric Dyer tuh kan, si paling ngaruh. Jadi ya buat gua mereka mencoba ya segalanya lah untuk menjaga kebugaran untuk menghadapi musim depan, dan buat gua nggak begitu banyak membantu lah ada di FIFA World Cup ini. Sebenarnya ini tidak menguntungkan hanya untuk tim Eropa aja nggak sih, atau memang untuk semuanya menurut lo juga nggak sebegitu menarik ya Mas Aryo? Karena kalau secara jadwal kan Eropa paling padat dan jadwalnya paling mepet gitu kan, Agustus sudah mulai lagi. Tapi untuk yang negara-negara lainnya di luar Eropa kan kayaknya nggak tersemepet itu secara jadwal kan? Mepet untuk mulai start baru mungkin iya. Cuman kalau acuannya adalah jumlah pertandingan yang dilalui sebelum masing-masing klub masuk ke turnamen ini, justru klub-klub Eropa tuh lebih sedikit.
bermainnya dibanding klub-klub dari Amerika Selatan. Jadi sebetulnya kalau dibilang ya Eropa padat gini, ya lebih banyak pertandingannya di Amerika Selatan kok. Sebetulnya kalau di jumlah total pertandingan menuju ke turnamen ini. Jadi sebetulnya itu bukan sebuah alasan yang valid gitu. Cuman kalau lo acuannya adalah Mepet start persiapan baru. menuju musim, ya memang 15 Juli mereka Cuman finish. sebulan otomatis kan? Kayaknya tanggal 13 Agustus udah mulai kan? tanggal 10 Agustus tuh udah Community Shield, betul. 10 Agustus, 17 Agustusnya kita upacara. Iya, Ya, tanggal merah. 17 Agustusnya Hormat. pertandingan week pertama gitu. Ya. Jadi kalau klub-klub Inggris ya mungkin mepet. Bahkan kalau yang mulainya sebelum Inggris kan Jerman sebetulnya biasanya lebih mulai awal, Ya. Belanda lebih mulai awal, apalagi tuh ya. Italia yang biasanya berbarengan sama Inggris sama Spanyol tuh biasanya berbarengan. Jadi ya semuanya di 17 Agustus ke sana memulai startnya. Ya. Jadi kalau orang bilang ini lebih melelahkan bagi klub-klub Eropa, ya enggak juga sebetulnya yang tadi gue bilang. Lebih banyak pertandingan. Kalau kemarin gue dirinci itu justru klub-klub Eropa tuh ada di peringkat atau di 8, 7 klub-klub yang masuk ke sini gitu. Jadi alasannya sebetulnya nggak terlalu valid. Terus baru gue baca wawancara sama Pep Guardiola kan, dia bilang semua yang berisik tentang turnamen ini biasanya klub-klubnya nggak ada di sini nih. Dia bilang seperti itu. Karena ketika ada di sini, ya kita akan menikmati turnamen ini, kita akan bisa melakukan persiapan yang biasanya kita persiapannya mungkin di cuma satu tempat gitu. Tapi ini lo pindah-pindah venue, lalu di pertandingan yang resmi. Lalu ada duit di situ yang cukup besar yang bisa dimenangkan. Jadi ya tergantung lo mau lihatnya seperti apa gitu. Ada sisi positifnya, ya ada sisi negatifnya. Jurgen Klopp ya kemarin bilang anti. Ya. Kita akan lihat pemain-pemain pada cedera nih. Nanti bulan Januari pada kehabisan energi Iya, semuanya di betul. bulan Januari. Itu yang dikatakan oleh Klopp. Pep juga bilang ya gue nanti harus lihat di Januari nih pemain gue seperti apa gitu. Jadi ya dari fatigue atau dari fitnessnya ya harus kita lihat nanti seperti apa gitu. Cuman ya gue bilang ini turnamen 4 tahun sekali. Karena ini pertama jadi orang ribut, nanti kalau udah kesananya kan lo udah tahu, lo ngukur dalam 4 tahun ke depan ya kita akan punya turnamen seperti ini, kita akan bermain sampai 7 kali untuk bisa menjadi juara, ya itu yang mungkin perhitungannya baru kita lihat nanti. Tapi kalau secara pemerataan kualitasnya menurut lo layak nggak sih seperti ini diadakan? Ya walaupun memang tujuannya mungkin pemerataan dan lain-lain, tapi kan kalau kita lihat itu Auckland lah, terus juga Inter Miami akhirnya ketemu PSG seperti itu kan, mungkin PSG juga kelihatannya mainnya ya nggak tancap gas full gas lah gitu kan. Artinya ya ujung-ujungnya kan dikuasai Amerika Latin dan Eropa juga nggak sih ujung-ujungnya? Iya, ya dari kejuaraan antar klub itu kan yang bisa nembus kan nggak banyak lah ya di luar dari Amerika Selatan sama Eropa. Ya selalu pasti Eropa ada di final, Amerika Selatan juga paling banyak juga ada di final. Yang formatnya dulu belum yang sebanyak ini, memang dikuasain dua kutub ini. Ya memang kalau secara kualitas memang dua kutub ini yang paling bagus. Dan kalau kita lihat distribusi di awal fase grup, kan kita juga lihat kualitas-kualitas dari klub-klub dari Amerika Selatan ya cukup menjanjikan juga ya dari sisi permainan gitu ya. Walaupun nanti harus kita ukurnya ketika masuk knockout stages. Nah, di situ yang baru kelihatan tuh tim-tim yang betul-betul punya kualitas untuk bisa menjaga konsistensi sampai akhir-akhir ya biasanya klub-klub dari Eropa karena dari sisi kedalaman squad, dari sisi personel ya mereka lebih berkualitas lah dibanding tim-tim yang lain. Nah kalau lihat tadi PSG lawan Inter Miami, bahkan gue nggak ngerti kenapa orang sampai ujung-ujungnya menyalahkan Inter Miami-nya gitu kan, bilang lu harus lu harus cari orang yang bisa mendukung Messi gitu, jangan naruh patung di sebelah Messi loh. Ekspektasinya kan bukan bermain di Piala Dunia seperti ini yang lawannya PSG pula yang bantai Inter 5-0 gitu kan. Ya, yang harus di-manage sebenarnya ekspektasi sih. Iya, Maksud gue kayak ya kemarin-kemarin ada yang bilang atau gue baca di berita bahwa ya MLS sekarang meningkat kualitasnya. Come on. Stop bahas soal Liga MLS ini, levelnya udah setingkat dengan Eropa enggak lah. Jauh lah. Bahkan tim-tim MLS aja ketemu tim-tim Meksiko mesti ada yang beberapa kalah. Banyak yang kalah. Minum lo. Mas Aryo lanjutin dulu Mas Aryo. Banyak yang kalah. Ya kalau kita bicara di Liga Champion CONCACAF ya sendiri kan, ya hampir nyaris nggak ada tim-tim dari Amerika atau MLS yang bisa menjadi juara, mostly dari Meksiko. Karena memang liganya lebih kompetitif dan juga pemain-pemainnya kalau bermain lawan di kawasannya ya mereka
betul-betul mati-matian lah gitu. Jadi mereka selalu bisa menunjukkan kualitas yang luar biasa gitu. Inter Miami kan yang bisa jadi public enemy ketika mereka masuk ke turnamen ini kan sebagai undangan terakhir gitu kan. Kalau dari sisi juara mereka nggak juara, dari sisi juara harusnya bukan mereka yang tampil di situ, tapi akhirnya dengan adanya Messi dan kawan-kawan di situ, emang value-nya daya tariknya lebih tinggi lah. Makanya kenapa Inter Miami yang masuk ke sini gitu. Cuman ketika dihadapkan dengan juara Eropa, yang tadi lo bilang habis mengalahkan Inter Milan dengan 5-0, ya memang siapapun juga susah kali mau lawan PSG gitu nggak. Walaupun Botafogo sempat ngalahin PSG ya 1-0, tapi kalau kita lihat Inter Miami ya jauh lah sama negara Amerika Selatan. Ya 4-0, beruntung nggak jadi 8-0 itu. Atau 9-0 atau 10-0. Babak kedua jelas mengganti 6 pemain PSG, terus juga kelihatan banget nurunin gas tadi kalau kata Panji, nggak gaspol, jelas banget kelihatan sangat ada respect terhadap 2 ex PSG di sana, Beckham dan juga Lionel Messi, di mana Inter Miami di komandoi atau ada 2 nama itu juga di PSG atau di Inter Miami. Dan buat gua seperti yang tadi dibilang Mas Heru juga, waktu PSG kalah dari Botafogo di awal, kita juga duduk di sini bahwa gimana nih PSG kalah sama tim-tim gini. Kan gue bilang bahwa ini tuh tidak menjadi tolak ukur kekuatan PSG. Dengan kalah dari Botafogo, apakah PSG jelek? Enggak. Dari Desember sampai sekarang pun mereka menunjukkan mereka develop lagi, dan musim depan juga makin bakal kuat PSG ini. Dan nanti ketemu Bayern ya disikat lah Bayern sama PSG. Dan ekspektasi lagi tadi gue bilang awal bahwa narasi soal MLS improve, meningkat liga ini dengan diisi banyak pemain-pemain berkualitas, sekarang meningkat kualitasnya. Tidak ada. Jauh lah. Even di region CONCACAF-nya aja mereka belum yang terbaik gitu loh. Apalagi Inter Miami gitu ya. Apalagi Inter Miami jadi gitu. Juara aja belum bisa gitu kan. Apalagi begitu. Nah tapi kalau kita ngomongin dari sisi duit gitu Mas, oke lah. Kalau buat negara-negara Eropa mungkin nggak terlalu butuh duit ya. Tapi buat gue sih Juve butuh sih. Mungkin Premier League doang sama PSG sama Bayern gitu yang nggak butuh uang. Tapi kan banyak Eropa juga struggling kan. Tapi Madrid butuh. Iya tapi dia kan nggak butuh, dia ngutang pun juga dia masih dipercaya oleh bank kan. Kalau tim-tim Serie A kan mau ngutang, udah nggak ada trustnya gitu kan untuk bisa ngutang gede. Nah berarti kalau faktornya bukan duit, kok mereka tetap seserius itu untuk melaju sampai fase-fase seterusnya, dan ya pemain-pemain utamanya juga turun juga ujung-ujungnya. Kenapa nggak kalau emang dia mau ngejaga kebugaran dan nggak nge-prime ini trofi, lo itu aja kasih main-main mudanya akademi semua tuh, si Mayulu gitu-gitu lah yang Mayulu main juga kan. Iya maksudnya gitu-gitu aja, nggak usah semuanya dimainin. Iya, ya kayak kalau di fase grup amat mungkin terjadi perubahan-perubahan itu. Pertandingan pertamanya Manchester City sama pertandingan kedua 11-11-nya berubah Ji. Iya beda banget. Akhirnya artinya kan ya Pep juga mencoba untuk melakukan rotasi, dan di pramusim pun kan seperti itu bentuknya kan. Bukan di turnamen seperti ini, di pramusim pelatih itu kan juga melakukan rotasi besar-besaran kan, mencoba pemain akademinya, nyoba pemain-pemain yang baru mereka beli, mencoba untuk membuat tim pemain-pemain ini nggak kehabisan bensin lah sampai ke awal musim nanti gitu. Jadi ya wajar kalau ada rotasi-rotasi seperti itu. Yang gue bilang biasanya pramusim bukan dalam sebuah turnamen yang resmi gitu. Tapi kan ini sebetulnya ya pramusim juga jatuhnya kan buat klub-klub Eropa. Tapi ada value di samping duit tadi gitu loh. Dia bisa menjadi juara di situ, bisa ngukur kekuatan karena lawannya juga serius. Kalau di uji coba kan lawannya nggak serius. Tapi ini kan serius. Jadi in a way gue bisa melihat pelatih tuh bisa meramu timnya untuk bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan di awal musim ini. Kan kita lihat dari pramusim susunan pemain intinya nanti seperti apa kan kelihatan banget kan. Ketika pramusim dia bagus, akhirnya dijadikan starter di pertandingan pertama, itu kan buah dari mereka mengikuti pramusim kan. Tapi ini kan lebih terukur lagi ketika ada kompetisi di situ. Tapi kalau ngomongin pramusim kan biasanya Juli akhir gitu ya, Juli tengah Juli akhir. Ini kan terlalu cepat Mas. Intinya mereka nggak ada 2 pekan, nggak ada recovery-nya atau istirahatnya sama sekali gitu kan? Iya, ya mungkin dari faktor itunya aja gitu kan. Cuman yang gue bilang, tapi nggak cuma itunya aja Mas. Fatigue kan ngaruh lah buat atlet lah. Iya betul. Apalagi yang udah tua ya. Maksudnya yang minusnya mungkin dari sisi itu. Gitu. Cuman kan yang gue bilang ini kan 4 tahun sekali. Perdana juga ya, edisi perdana. Nanti kan ya nggak tahu ya apakah tetap akan dipertahankan dengan 3-2, apakah ini 48 sekalian ke Piala Dunia besok kan. 48 tuh Piala Dunia kan tahun depan. Iya 48. Dan gila. kita masuk nggak?
Hah? Ya, insya Allah. Kita masuk nanti pas lagi mau tanding ada badai ekstrim, badai, ditunda 4 jam, gitu ya. Gimana nih kalau ngeliat dari PSG Bayern pada akhirnya di sini udah nggak bisa dibilang trofi ciki dong. Ujung-ujungnya mereka pasti akan serius dong di sini. Mendapat apa? Ketemu di fase quarter Iya, final ini kan. mengincar apa juara? Terus kalau juara apa? Kan perdana Piala Dunia antar klub yang di edisi Piala Dunia 4 tahunan. Iya, semenarik Buat itu. PSG yang buat belum tim pernah juara. sebesar. Hah? PSG kan belum pernah jarang-jarang juara yang di luar Iya, di luar PSG ini ya. udah juara Liga Champions, yang lain nggak penting. Baru satu. Baru satu. Sementara Tetap aja yang udah lain udah juara. banyak Piala Dunia antar klub gitu kan, yang zaman dulu yang Lah ya 7. mendingan juara FIFA Club World Cup. Kan udah nggak ada kan? Ini Udah diganti ini. gantinya. Iya. Jadi 4 tahunan sekarang. Makin nggak jelas berarti emang. Ya kan arahnya. Semua kan coba yang sempat kita bicarain di DP Gini deh, sebelum ya, ini. coba. Piala Toyota dulu ya. Apapun coba dilakukan dan pasti nggak akan membuat puas semua pihak gitu kan. Lo taruh di Desember, ribut kan orang kan Desember. Ya, gimana Ngapain jadwalnya ya? geser, nggak bisa. Di tengah-tengah kompetisi ada Piala Dunia antar klub yang selama ini berjalan di Desember menuju Januari gitu kan. Itu kan selalu menjadi masalah. Madrid harus nggak main 3 pertandingan, akhirnya mengejar pertandingan itu di midweek gitu kan. Itu kan banyak juga yang protes ketika sistemnya seperti itu. Sekarang dimekarkan seperti ini, ditaruh di tengah-tengah musim yang nggak ganggu kalender pertandingan mereka, yang nggak motong musim, tetap aja. Tapi ganggu istirahat. Buat Eropa nggak motong musim, Mas. Buat Brazil dari Maret sampai Desember loh. Iya. Berarti kan tengah musimnya Brazil, tapi 4-4-nya masuk juga. Iya. Berarti buat Eropa doang ini keganggu. Iya. Buat tim Brazil- buat negara lain kan nggak gitu juga. Mungkin buat negara kayak Brazil, Tunis, yang lain-lain itu mungkin kayak Mas Ado bilang menjadi pembuktian mereka bisa loh compete dengan negara itu, walaupun nggak tahu juga negara-negara kayak Eropa ini segaspol itu apa enggak menghadapi mereka gitu kan. Ya sekarang Kalau gini. ngeliat turnamen-turnamen sebelumnya kan gaspol juga lah, mereka pasti pengen juara. Yang cuma 7 atau 8 kontestan selama ini Iya. yang di antar klub yang sebelum ini kan. Yang cuma juara-juara konfederasi doang yang bermain kan. Semuanya juga mati-matian juga pengen jadi juara di situ. Ini kan pembuktian. Walaupun lo bilang ini turnamen jelek, sebelum ini juga Piala Dunia Klub yang sebelum ini juga formatnya orang bilang apaan sih harus ngerebutin ini, tapi tetap kan pembuktian tim terbaik harus ditemukan dengan negara-negara lain atau konfederasi-konfederasi lain kan. Bentuk wadahnya kan yang ada sekarang ya seperti ini. Yang sebelumnya seperti yang sebelumnya lagi cuman juara di Piala Toyota zaman dulu. Itu kan kalau orang bilang, oh jagoan negara-negara di Amerika Selatan, enggak, bagusan klub-klub di Eropa. Ya pembuktiannya seperti apa? Ya diketemuin, ya ini yang diketemuin, dan mereka pasti pengen menjadi juara. Tapi kan mungkin kalau yang sekarang adalah durasinya gitu kan, sebulan. Beda kalau sama yang dulu cuman berapa pertandingan, sekarang sebulan dan di tengah mau menuju kompetisi, bahkan ada yang masih tengah kompetisi Udahlah, juga kan. kalau gue sih ini pre-season. Pre-season. Ini pre-season kayak dulu apa namanya ICC. Nah, Panji Mas Tapi kayaknya nggak seketat itu ICC. ICC Gue nonton ICC tuh, ya elah main-main nih. Kalau beda- kemarin gue liat ketat tuh kayak Dumfries sama si Akuna gitu Mungkin ya. duit yang beda, dan mungkin gini, Eropa di klausul ya kalau diperhatiin ada yang lebih terkenal di gede duitnya. Apa namanya? Popularity Ya. value. Uang partisipasinya kan. Uang partisipasi untuk klub-klub yang lebih Tadi tuh populer. sekitar berapa? 40, 50 Wah, itu ya? dia. Itu yang membedakan. Lu mau bilang fair. Iya. Kan enggak gitu. Sekarang waktu sebelum di sini gue bilang sama Mas Haryo dan Bang Valen juga, nanti di game week ketiga itu Inter ketemunya Palmeiras. Iya, Palmeiras. Itu pas di kandang mainnya pas di hari ulang tahun Messi. Harusnya rame dong. Iya. Karena butuh menang itu Inter. Sepi. Di kandangnya di Miami nih. Berarti kan emang nggak mewakili riuh rendahnya penonton di Amerika Serikat, di mana tahun depan akan menjadi venue untuk Piala Dunia. 400.000 lebih kursi kosong. Padahal udah dimurahin juga ya. Udah murah banget. Diskonin. Udah murah banget gitu. Artinya bahwa ya emang ini pre-season. Nggak lebih. Duitnya gede, yes. Udah gede. Dari Karena stadionnya juga gede-gede di. gede-gede memang. Iya. Kalau Amerika nggak ada yang kecil, semuanya Iya, gede. kalau Amerika. Inter Miami kan stadionnya 17.000 Lo doang. nggak hard rock Mas mainnya. Iya makanya begitu Makanya di nggak stadion dimain- begitu nggak main di stadion kandang yang yang- lebih besar ya pasti nggak sebanyak itu penontonnya. Iya, tapi kan nggak Dan cuma lawannya kan Palmeiras juga maksudnya. Iya. Bukan tim yang sesama. ini klub yang gede. benar-benar menghargai, ada legendnya Messi di sana. Paling nggak itu dijadikan momen buat lu apa kayak say happy birthday kayak Feliz Navidad ke apa sih itu selamat Natal itu mah ke compleano kepada Messi dong. Ini enggak. Berarti kan emang pamornya masih rame tim-tim yang Eropa, apa PSG Atletico apa tuh yang Kalau itu rame ya dia itu rame. Selebihnya
masih tim-tim Eropa kan dan akhirnya protes bahwa ini cuacanya nggak cocok, jam tayangnya nggak cocok sama kita di Eropa. Yang protes kan mereka gitu. Selebihnya kayak negara Afrika, Amerika Latin happy aja. Gitu. Duit buat Duit. mereka. Eropa juga butuh sama duit. exposure juga pasti ya buat Iya. dari yang benua-benua yang antah berantah. Oke, kita lihat nanti pro dan kontra buat kalian Jebret Tim. Kalian melihat sekarang memasuki fase knockout ini apakah semakin seru atau buat kalian B aja gitu. Ini kayak pramusim kayak Aldi tadi bilang kayak kita nonton Inter ICC ataupun juga pramusim lainnya. Atau mungkin nanti di Juli Nesa dan teman-teman juga pada mau berangkat ke Singapura nonton AC Milan atau juga nonton Arsenal. Apakah itu seseru itu? Karena menurut gua ICC nggak seru. Kalau Piala Dunia Antar Klub ini menurut gua sedikit lebih seru ya. Tapi mungkin karena ini edisi perdana masih banyak trial dan errornya. Tapi pertanyaan keduanya adalah gimana nanti waktu 2034 di Piala Dunianya tuan rumahnya adalah Arab. Nah itu menjadi teka-teki buat kalian tuh. Kapan diadakan Piala Dunia antar klubnya ini? Desember. Ya terus jadwal liganya geser demi Piala itu yang menjadi pertanyaan kedua. Nggak usah ada udah makanya. Nggak mungkin lah. Oke, next Nesa. Oke, ini udah banyak saweran. Yang pertama dari Denis, Rp25.000. Bang Aldi dan Mas Aryo, pendapatnya tentang Rafinya sama Klopp yang kritik keras klub World Cup. Oh iya, tadi udah dibahas ya. Klopp yang kritik keras World Cup ya. Iyalah. Terus Yang tahu fatigue Roni pemain itu. pasti mau protes. Dari Roni Rp25.000. Gimana Aldi, udah seru belum CWC ini sejauh babak 16 besar apalagi 8 besar PSG ketemu Bayern nanti? Tetap nggak seru. Nggak ada. Ya, gue nonton karena gue bisa lihat pemain-pemain Eropa, Amerika Selatan di off season. Udah sesimpel itu aja. Selebihnya nggak yang. Tapi kalau nonton pertandingan-pertandingannya seru Seru tahu. gua asal nggak Kalau nonton gua yang Asia, gue seru sih. Iya, yang Kalau Amerika Latin sama Selatan itu gue seru Eropa masih tahu. cukup menikmati. Yang gua. Bayern yang kemarin seru tahu. Bayern lawan ini kan Bayern Flamengo kan. lawan Flamengo. Ya terus gue nonton Inter Liverpool aja menikmati karena Gol-golnya Inter. Kane Ya, keren. kalau ada Arsenal juga gitu. Ya sama ini intensitasnya tuh sampai berantem kan kemarin kan yang si Iya, Dumfries iya. sama si Akuna. Iya. Jadi emang nggak sesantai itu ternyata. Nih dari Oke, Rehan dari nih. Rehan Rp25.000. Bang Aldi, kalau kamu presiden FIFA atau UEFA kompetisi, apa yang pingin Bang Aldi hapus? Kalau gue CWC Nation League, Carabao Cup. CWC, Nations League sama Carabao Cup. Carabao Cup nggak bisa dihapus sama ketua FIFA dong. Oh UEFA. Itu kan atau under UEFA. FA. Iya. Iya. Under FA itu nggak bisa dihapus. Tapi Dan- kalau gue juga bakal ngapus sih Karabau. karena udah ada Kalau FA ya, pengen apa? cukup ya. Gak penting aja Iya, udah ada Carabao FA. kalau boleh milih itu antara pilihannya itu Carabao Cup karena Inggris udah ada Piala FA gitu. Iya. Kayak Spanyol juga kan udah cukup Piala Copa del Raja. Rey, udah gitu aja gitu. Italia ada Coppa Italia. Boleh satu aja gitu dan Carabao Cup buat gua perannya apa nih gitu loh. Yes, emang menang itu bisa mengantarkan Iya. ke Eropa kan. Cuman prestisiusnya buat gua ya gue setuju sama Rehan, mungkin Carabao Cup yang bakal gua coret. Ya, kayak dari Rehan ini Rehan yang kemarin datang mukanya bonyok itu bukan sih, bukan ya? Oh, yang KPI maksudnya? Yang suka Itu- KPI itu Yuno. Oh, itu beda ya? Itu Yono, Yang pakai bukan masker Yuno. itu gimana sih? Itu Yuno, Yuno, bukan Yono. Lu apain Ji sampai bonyok Ji? Enggak tahu dia pakai masker. Mas kata mau Mas foto, Arif bilang nih mukanya jatuh lagi ke bonyok belakang, katanya. bonyok depan. Kenapa muka lu bonyok jatuh katanya. Oke, next. Oke, ada lagi? Oke ya. Oke, Jebret Tim, siap-siap buat kalian yang ada di Bali karena sesaat lagi besok ya tim dari JMTV Stafsus bakalan berkunjung ke Bali. Jadi yang mau main pedal bareng, main bola bareng, jogging bareng sampai KPI dan ex-DPI Spesial Bali, tungguin aja pengumumannya dan buruan daftarin diri kalian nanti. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.